Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kelompok saya telah membuat video pembelajaran tentang bencana alam. Judul video pembelajaran kami adalah Tsunami. Adapun tujuan dibuatnya video ini agar penonton video ini dapat menambah wawasan lagi tentang bencana tsunami. Sebelum saya masuk pada materi, saya akan memberikan sedikit cuplikan tsunami dan menceritakan sedikit fenomena tersebut yang pernah terjadi di Nanggura Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004. Aceh diguncang gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter yang diikuti oleh gelombang tsunami setinggi 30 meter. Gelombang tersebut menghantam negara Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan bahkan sampai mencapai daratan Timur Afrika. Jumlah korban di Indonesia kurang lebih 170.000 orang. Setelah melihat cuplikan tersebut, mari simak videonya. Apa itu tsunami? Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Tsunami merupakan peristiwa alam di mana datangnya gelombang laut yang sangat besar dan tinggi di daerah pesisir setelah terjadinya gempa bumi, runtuhan, dan benda angkasa yang jatuh. Apa penyebab terjadinya tsunami? Tsunami terjadi karena adanya gempa di bawah laut atau dasar laut yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, sehingga lempengan yang bergerak naik ke atas akan menyebabkan gelombang tinggi di permukaan laut. Apa ciri-ciri tsunami? Yang pertama, sesaat setelah gempa, tanah longsor, runtuhan, dan meteor jatuh. Yang kedua, gelombang pasang yang tinggi, besar, cepat, dan amplitudo panjang. Yang ketiga, kecepatan dapat mencapai 100-500 km per jam. Yang keempat, gelombang tsunami biasanya berlapis dan setiap lapisan itu membutuhkan periode sekitar 10 detik. Di mana peristiwa tsunami ini pernah terjadi? Pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004. Kemudian pernah terjadi juga di Palu tahun 2018. Apa tindakan masyarakat dan pemerintah terhadap bencana tsunami? Masyarakat harus menjaga kehidupan sosial yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah harus menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Apa dampak dari bencana tsunami? Yang pertama, terjadi kerusakan di wilayah pesisir pantai seperti gambar di bawah ini, baik kerusakan fisik bangunan maupun non-bangunan. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, merusak lahan pertanian dan perikanan yang terletak di sekitar pesisir pantai. Yang keempat, menimbulkan kerugian material. Dan yang kelima, menghambat kegiatan perekonomian di wilayah yang terdampak tsunami. Apa saja penanggulangan terhadap bencana tsunami? Yang pertama, menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. Kedua, memetakan wilayah rawan bencana tsunami. Ketiga, melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di dekat wilayah rawan tsunami. Yang keempat, melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Dan yang terakhir, menyiapkan sensor gelombang tsunami. Untuk lebih memahami materi, mari kita mencoba mengerjakan kuis berikut ini. Jika terjadi tsunami, banyak kerugian besar dan akibat yang ditimbulkan. Selain kerugian, adakah keuntungan dari bencana tsunami tersebut? Dan alat apa yang digunakan sebagai pendeteksi tsunami? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya adalah keuntungan dari bencana tsunami adalah membuat tanah atau lahan menjadi subur karena lumpur air laut yang dibawa gelombang air laut ke daratan.
dan dapat mengaliri daerah yang terkenal sangat gersang dan kering seperti gurun. Seperti foto di bawah ini, yang dimana di sebelah kiri saat terjadi tsunami, dan yang kanan setelah beberapa lama peristiwa tsunami itu pernah terjadi. Yang dimana setelah tsunami itu terjadi, membuat tanah atau lahan yang terkena tsunami menjadi subur, yang dikarenakan oleh lumpur laut yang dibawa oleh gelombang air laut. Dan alat yang digunakan sebagai pendeteksi tsunami, salah satunya adalah buoy yang bekerja berdasarkan gelombang tsunami air laut yang dideteksi oleh sensor yang ditempatkan di OBU. Buoy dapat mengirimkan peringatan tsunami selang 10 menit setelah terjadinya gempa. Foto di gambar ini menunjukkan alat pendeteksi tsunami, yaitu buoy. Kesimpulannya adalah tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Adapun ciri-cirinya seperti sesaat setelah gempa, tanah runtuhan, meteor jatuh, dan air laut surut. Peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Aceh pada tahun 2004 dan di Palu pada tahun 2018. Dengan terjadinya tsunami, banyak kerugian dan akibat yang ditimbulkan, yaitu kerusakan fasilitas umum, kehilangan tempat tinggal, dan korban jiwa. Oleh sebab itu, cara menanggulanginya atau mitigasinya dengan menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat terjadi tsunami, memetakan wilayah rawan bencana tsunami, melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di dekat wilayah rawan tsunami, dan melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Sehingga peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting. Baik, itulah tadi video pembelajaran kelompok kami tentang tsunami. Sekian dari kami, stay at home, tetap jaga jarak, sehat selalu, dan thank you for watching.